Santo Civilization. Dan kali ini kita akan mengadakan katekese dengan tema peran mahasiswa dalam reduksi perilaku korupsi di masyarakat. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mulai katekese ini, alangkah baiknya kita mengabadi dengan lagu pembuka. Kasih kepadamu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling memaafkan, ajarlah kami ini kasih murah kasihmu kudus tiada batasnya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber kasih dan penyayang. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas segala karunia dan bimbingan, sehingga Engkau berkenan kami untuk membangun di tempat ini untuk mengadakan katekese. Semoga kami semua semakin menyadari betapa pentingnya menghindari tindakan korupsi. Semoga kami semakin menjadi agen yang membawa perubahan pada masyarakat, dan jadikanlah kami sebagai mahasiswi dan mahasiswa yang bertanggung jawab atas tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Baik teman-teman, sekarang ini kita masuk dalam situasi konkret, dan di sini saya sudah menyiapkan satu cerita. Saya minta teman-teman untuk menyaksikannya, dan langkah berikutnya saya akan bercerita kepada teman-teman berkaitan dengan cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang saya dengan cerita. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan menanggulangi korupsi. Di sebuah kampus yang terletak di sebuah kecil, terdapat seorang mahasiswi bernama Cika yang memiliki tekad kuat untuk mengubah paradigma masyarakat terkait dengan perilaku korupsi. Cika sadar bahwa korupsi telah melindungi fondasi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan ia percaya bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam reduksi perilaku korupsi di masyarakat. Cika memulai langkahnya dengan membentuk sebuah komunitas mahasiswa yang peduli terhadap integritas dan kejujuran. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Mereka juga aktif dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, Cika dan komunitasnya juga bekerjasama dengan lembaga anti korupsi di tempat untuk melaksanakan program-program pencegahan korupsi di lingkungan sekitar kampus dan wilayah di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa itu menciptakan perubahan yang signifikan. Mereka perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memperkuat jangkauan pengaruh. Melalui kerja keras dan keteguhan mereka, Cika dan mahasiswi lainnya berhasil dalam menanggulangi korupsi di lingkungan mereka, sehingga lingkungannya sangat bersih dan terbebas dari korupsi. Lalu langkah-langkah positif yang mereka ambil juga memberikan dampak positif yang luas,
menginspirasi masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam memerangi korupsi. Pada akhirnya, jika ada rekannya menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya sebagai penerima ilmu, tapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Dengan semangat dan keinginan mereka menjadi teladan bagi generasi selanjutnya untuk terus berjuang dan melawan korupsi dengan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana, sudah mendengar ceritanya? Sudah. Oke, saya yakin teman-teman sudah mendengar ceritanya dengan baik. Dan di sini juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Dengan pertanyaan yang pertama itu kayak cerita tadi, cerita tentang jika tadi awal mahasiswa, teman-teman atau bukan teman-teman, apakah kita itu harus mengikuti jalan jika atau bagaimana jika teman-teman jawab iya disertakan alasannya juga, dan jika tidak disertakan dengan alasan. Selanjutnya saya bertanya kepada teman-teman, apakah kita itu patut mengikuti teladan jika atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Dalam cerita tersebut perlu kita ketahui bahwa kita harus mengikuti teladan dari saudara Cika dari Jawa, di mana dia selalu peduli pada masyarakat agar dalam masyarakat tersebut tidak terdapat dalam mengikuti anti korupsi. Oke, baik, terima kasih. Dengan saudara siapa? Intan. Oke, saudara Intan, dia sudah mengatakan bahwa dia setuju bahwa kita itu harus mengikuti teladan jika, di mana dia itu sebagai agen yang mewakili masyarakat dengan memberantas korupsi. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi? Dari saya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat Cika karena di sini dia tadi terlibat dalam menghubungi masyarakat, meskipun dia seorang mahasiswa, dia terlibat dalam masyarakat, upayanya untuk membantu masyarakat menghindari dari adanya korupsi itu sendiri. Oke, baik, terima kasih kepada teman Cika. Teman Cika itu hampir sama dengan teman tadi bahwa mereka itu setuju dengan Cika. Jadi jika kita itu harus mengikuti teladan Cika, kita itu memberantas korupsi dan melindungi masyarakat. Oke, baik, teman-teman sudah menjawab pertanyaan yang pertama dengan baik. Sekarang itu kita lanjutkan pertanyaan kedua. Teman-teman mungkin dari cerita tadi juga tentang cerita tadi ada pesan yang mungkin kita bisa berikan kepada orang-orang sekitar atau kepada teman-teman terkait dengan cerita tadi. Mungkin ada pesan untuk kita semua dari cerita jika tadi dia itu membangun komunitas-komunitasnya untuk memberantas korupsi di masyarakat. Saya silakan kepada teman-teman, mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Silakan. Kalau dari saya itu karena kita ini salah satu orang muda atau bisa dikatakan untuk membawa perubahan bagi masyarakat. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan saat ini diharapkan kepada orang muda atau OMK untuk sama-sama dalam memberantas korupsi, karena banyak sekali terjadi korupsi baik di kalangan masyarakat maupun negara. Jadi kita sebagai agen perubahan atau pemuda kita harus melawan korupsi tersebut. Itu saja pesan. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang adanya. Berkaitan dengan pesan yang disampaikan terkait dengan cerita tentang Cika. Baik, tentu di sini adalah yang pertama kita ketahui tadi bahwa Cika itu adalah orang muda sebagai agen perubahan dalam sebuah masyarakat
demi untuk memberantas korupsi. Lalu kira-kira apa poin penting atau pesan yang disampaikan kepada kita, terutama untuk kaum pemula atau kaum muda terhadap cerita tadi? Yang pertama, kita patut sebetulnya pertama kita patut bersyukur karena tokoh Chika ini sebagai tokoh yang patut diteladani. Lalu sikap apa kira-kira yang patut diteladani? Mungkin terlalu banyak kaum pemula tapi tidak seperti Chika. Di sini Chika mampu menunjukkan bahwa dia tokoh Chika di sini mampu menunjukkan bahwa dia menunjukkan integritasnya di tengah masyarakat demi untuk memberantas korupsi. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Pesan tadi itu kita harus mengikuti teladan Chika. Kita itu harus menjadi peran penting atau menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dan untuk memberantas korupsi yang sedang terjadi atau sering terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu dari Chika tadi, mungkin teman-teman ada pengalaman yang serupa ataupun pengalaman orang lain yang berkaitan atau yang mirip dengan cerita Chika tadi. Alangkah baiknya teman-teman menceritakan di sini, sharing cerita berkaitan atau cerita yang mirip dengan cerita Chika tadi. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin pengalaman saya ini tidak serupa atau tidak sama persis dengan apa yang diceritakan dalam cerita tadi. Pengalaman saya dalam 2 hari yang lalu, saya di sini sebagai anak muda yang terpilih dalam suatu organisasi kecil. Saya diberi kepercayaan dan beberapa bulan terakhir saya merasa bahwa saya menjalankannya dengan baik. Pada suatu saat saya kembali dipercayakan oleh satu organisasi itu, saya dipercayakan untuk menerima semacam berupa hadiah, tetapi ada 1-2 pihak dalam organisasi yang pro kontra dengan saya. Baik, saya rasa di sini seperti apa yang sudah diceritakan dalam kisah Bang Chika tadi tidak harus sama persis dengan saya. Dan saya merasa bahwa saya sudah berjuang dan bahkan saya sudah mengamankannya dengan baik, tapi masih ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak suka dengan keputusan yang saya ambil. Maka dari situ saya memberikan ketegasan. Kalau mungkin ketegasan itu semacam menekan pihak-pihak tertentu, tapi saya juga merasa lega dan puas. Di sini ketika saya kaitkan dengan cerita tentang Chika, bahwa di sini tadi Chika sebagai seorang anak muda yang dimana dia memiliki semangat dan integritas yang tinggi untuk membela korupsi. Dan seperti apa yang diceritakan dalam kisah tadi, saya merasa bahwa sebagian dari cerita tentang Chika ini juga saya rasakan pada saat sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman tadi sudah menceritakan atau sharing pengalaman yang mirip dengan cerita tadi. Sekarang selanjutnya mungkin ada lagi. Oke, kalau tidak ada teman-teman, kita ketahui bahwa korupsi itu tindakan yang busuk atau tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan juga dapat merusak orang lain. Lalu tantangan bagi kita sebagai agen perubahan, bagaimana cara kita untuk mengurangi atau memberantas korupsi. Kita itu harus menjadi agen yang terdepan dalam mengatasi korupsi ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Lalu selanjutnya itu kita masuk dalam pendalaman kitab suci, bagaimana cerita kitab suci atau bagaimana kitab suci itu memiliki atau
besar terkait dengan korupsi yang sedang terjadi bahkan sampai saat ini. Oke, untuk itu saya minta saya teman membacakan kitab suci, kitab Ulangan bab 16 ayat 14 sampai 20. Oke, saya minta teman Yasin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik, terima kasih kepada teman Yasin yang sudah membacakan kitab sucinya, dan saya rasa kita semua sudah mengenal bagaimana kitab suci itu memberi pesan kepada kita untuk menghindari korupsi. Dan dalam kitab suci tadi ada pesan janganlah engkau menerima suap karena itu akan membuat buta mata orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan bacaan tadi. Sekarang di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan kitab suci tadi. Dengan pertanyaan pertama, menurut kitab suci tadi, menurut pesan kitab suci yang telah kita dengar, menurut teman-teman bagaimana keadilan yang sebenarnya, atau bagaimana keadilan menurut kitab suci tadi? Keadilan yang sebenarnya itu bagaimana menurut kitab suci tadi? Dari saya, baik, dalam kitab suci tadi dijelaskan satu kata yang saya ingat adalah suap. Lalu bagaimana keadilan menurut kitab suci tadi? Kalau menurut saya keadilan kalau kita kaitkan dengan kitab suci tadi, bahwa keadilan yang tidak menerima suap, artinya keadilan itu harus bersifat sama-sama, bersifat sama rata. Oke, baik, terima kasih kepada teman Honda. Di mana menurut teman Honda itu keadilan yang sebenarnya itu berarti keadilan yang tidak menerima suap, artinya keadilan yang bersifat sama rata, tidak berhasil. Oke, baik, terima kasih kepada teman Honda. Mungkin ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, teman-teman dari kitab suci tadi itu telah menegaskan bahwa kita itu harus menerima suap karena perilaku suap itu termasuk dalam korupsi, dan itu akan membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif yang dapat merugikan diri sendiri ataupun juga merugikan orang lain. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua itu. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana atau hal apa yang perlu kita petik dari kitab suci tadi? Maksudnya hal apa yang perlu kita petik atau perlu kita teladani dari kitab suci tadi? Oke, silakan. Terima kasih. Dalam teks kitab suci itu tadi, bahwa kita sebagai manusia tentu harus melakukan tindakan yang baik. Kita tidak boleh melakukan tindakan hal yang buruk. Oke, terima kasih. Kalau menurut teman-teman tadi bahwa korupsi itu tindakan yang tidak baik atau tindakan yang tidak busuk. Tindakan yang busuk yang dapat merugikan orang lain itu dari teman Intan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya itu, atau mungkin ada lagi?
tadi bahwa seperti dalam kitab tadi bahwa kita itu tidak boleh menerima suap karena suap itu dapat membuat kita buta mata terhadap keadilan dan kebenaran. Oke, baik, terima kasih kepada teman Yasin bahwa tindakan itu dapat membawa kita atau membuat kita buta mata terhadap keadilan. Oke, baik teman-teman, dari kita ulangan tadi menegaskan bahwa kita itu harus menolak suap agar kita itu tidak buta dengan keadilan atau tidak mementingkan ego kita sendiri. Kita itu hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan bagaimana kepentingan orang lain. Oke, teman-teman, terima kasih dari kitab suci tadi, dari cerita ataupun tema yang kita bahas. Katekesi kali ini itu di mana peran mahasiswa dalam reduksi perilaku korupsi di masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada tabaran, ada aksi konkret yang dapat kita lakukan mulai hari ini ataupun selanjutnya untuk mengatasi korupsi. Setelah kita mendengar cerita tadi ataupun mendengar pesan-pesan kitab suci, mungkin apa-apa saja yang mesti kita lakukan untuk mengatasi korupsi di masyarakat. Oke, silakan. Oke, kalau dari saya karena begini, dalam masyarakat itu banyak sekali OMK, banyak sekali orang muda, tapi mereka tidak dibutuhkan dalam satu organisasi. Nah, kalau dari saya itu misalnya kalau dalam satu desa atau dalam satu masyarakat itu tidak membentuk organisasi OMK, di mana kita harus membuat organisasi atau membuat organisasi OMK supaya di sana kita bisa melakukan tindakan seperti tindakan untuk memberantas korupsi. Oke, baik. Terima kasih dari teman Yasin itu, di mana aksi yang dapat kita lakukan itu, kita itu sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai agen perubahan, jadi kita itu harus membentuk atau gabung dalam komunitas-komunitas yang dapat menanggulangi korupsi di masyarakat atau yang dapat gabung dalam komunitas-komunitas yang dapat mengatasi korupsi di masyarakat. Oke, mungkin ada lagi. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan juga memohon bantuan pertolongan-Mu. Semoga Engkau menjadikan kami sebagai garda terdepan dalam korupsi, dan semoga Engkau dapat menjadikan kami sebagai mahasiswa yang mampu menyadari masyarakat untuk mengatasi korupsi. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi masyarakat. Allah Bapa di surga, kami mohon semoga masyarakat kami semakin menyadari bahwa korupsi itu sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Marilah kita memohon. Marilah kita menyatukan doa dan permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih sayang, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua sebagai umat-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami sebagai agen yang membawa perubahan di lingkungan masyarakat kami, dan jadikanlah kami penerus yang mampu menyadari masyarakat bahwa tindakan korupsi sebagai tindakan yang berdosa, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sadarkanlah kami agar semakin mengedepankan sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantar kami.
Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama